Seperti biasa, agar kalian tidak bingung dengan alur ceritanya, silahkan tonton dulu episode sebelumnya. Oke, tanpa lama-lama, mari kita simak alur ceritanya. Di dalam menara hitam, cahaya redup berkelap-kelip seperti yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bahkan ada sedikit rasa takut di dalamnya. Hal semacam ini hampir tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya ini. Jejak telapak tangan itu dia! Mungkinkah orang ini ada hubungannya dengan dia? Mungkinkah dia juga ada di sini? Ada sedikit kepanikan dalam indera ilahi. Biasanya, dengan kekuatan mentalnya, kepanikan seperti ini tidak akan pernah muncul. Namun, orang itu terlalu menakutkan. Begitu mengerikannya, sehingga bahkan dengan kultivasinya, hatinya akan bergetar ketika memikirkannya. Meskipun jejak telapak tangan orang ini memiliki banyak perbedaan, sekitar 70% diantaranya sama dengan mantranya. Apakah ini kebetulan atau Wang Lin? Sebuah teriakan keras terdengar dari langit bagaikan gemuruh guntur. Meskipun teriakan ini berasal dari seseorang, rasanya seperti berasal dari 100 juta jiwa. Suara itu datang bagai serangkaian ledakan. Langit berubah warna, seolah hanya suara itu yang tersisa. Jiwa asal Wang Lin yang terstimulasi menunjukkan tanda-tanda mulai sadar ketika mendengar suara ini. Meskipun matanya masih merah darah, saat ini, matanya menunjukkan secercah kejernihan yang langka. Ia berbalik dan melihat awan gelap berhamburan dari cakrawala. Awan hitam ini terbuat dari pecahan-pecahan jiwa yang tak terhitung jumlahnya. Pecahan-pecahan jiwa ini penuh energi dan menimbulkan riak-riak mengerikan saat menerjang. Seorang pemuda berjubah hitam berjalan menuju Wang Lin selangkah demi selangkah di bawah awan hitam. Pria ini tampak biasa saja, tetapi ada kebencian yang mendalam di matanya. Ia menatap Wang Lin dan berteriak sambil menggertakkan giginya. Wang Lin, kau mengenaliku? Mata Wang Lin memancarkan kejernihan. Ia menatap orang ini dan berkata dengan nada rendah, Hu Pao, kau masih ingat aku? Wang Lin, aku sendiri yang akan membunuhmu hari ini. Hu Pao tertawa terbahak-bahak, menyebabkan awan-awan pecahan jiwa di atasnya bergetar. Ini menciptakan tekanan luar biasa yang menyelimuti area tersebut. Wang Lin, kau tak pernah menyangka aku, Hu Pao, akan seperti ini hari ini. Dulu kau begitu kuat di mataku sehingga mustahil melakukan apapun melawanmu. Namun sekarang kau hanyalah seekor semut di mataku. Hu Pao menatap Wang Lin sambil melampiaskan semua dendam yang telah ia pendam selama 10 tahun terakhir. Ia tidak terburu-buru menyerang, ia ingin melampiaskannya. Suara Wang Lin masih tenang. Memang, aku tak pernah membayangkannya. Hu Pao berteriak dengan marah. Ketika kau meninggalkan aku dan 13, tahukah kau betapa menderitanya kami, terutama aku, yang semua tulangku hancur dan meridianku hancur oleh komandan itu. Saya menderita siksaan dan penghinaan di penjara gelap itu. Di mana Anda saat itu? Ketika aku memanggilmu berkali-kali untuk menyelamatkanku, di mana kau? Di matamu 13 dan aku hanyalah pion. Sayangnya 13 masih bodoh dan tidak tahu wajah aslimu. Pecahan-pecahan jiwa di atasnya tampak merasakan kegembiraan ini dan meraung bersamanya. Untungnya, surga punya mata dan tidak membiarkanku mati begitu saja. Sebaliknya, surga memberiku kehidupan baru dan mempertemukanku dengan guru. Aku berhasil menyelesaikan mantra pemurnian jiwaku di sini, dan aku telah memurnikan lebih dari 100 juta fragmen jiwa. Hari ini kau pasti akan mati, namun aku tidak akan membunuhmu semudah itu. Aku akan menyegel jiwamu di dalam tubuhmu dan melemparkanmu ke penjara bawah tanah paling kejam di negara 9 iblis, di mana kau akan dipermalukan tetapi tidak akan bisa mati. Lalu aku akan mengekstrak jiwamu dan menyegelmu dalam bendera jiwa di mana aku bisa menyiksamu setiap hari. Hu Pao menatap tajam Wang Lin sebelum menunjukkan sedikit ejekan dan berkata, pernahkah kau berpikir suatu hari nanti kau akan terbunuh oleh mantra yang kau ajarkan? Pernahkah kau merasakan sensasi 100 juta fragmen jiwa menyerbu tubuhmu? Setelah aku mengambil jiwamu, aku akan kembali ke suku pemurni jiwa dan mengambil semua jiwa mereka juga. Tubuh Hu Pao gemetar. Gemetar ini disebabkan oleh kegembiraan, dan ia mulai tertawa terbahak-bahak. Wang Lin merenung cukup lama, lalu berkata perlahan, jadi ternyata kau membenciku sebegitu besarnya. Benci? Tentu saja, aku, Hu Pao,
tidak akan menjadi orang biasa dalam hidup ini. Dengan mantra pemurnian jiwa ini dan 100 juta fragmen jiwa, aku akan berada di puncak negeri roh iblis. Kau tidak memenuhi syarat untuk menjadi tuanku, bahkan jika kau sebelumnya, kau harus mati. Tawa arogan terdengar dari Hu Pao. Saat ini, ia memang punya kualifikasi untuk bersikap arogan. Kekuatan 100 juta fragmen jiwa memang luar biasa. Terutama karena 100 juta fragmen jiwa ini semuanya berasal dari medan perang kuno ini. Sebelum mereka mati, tidak ada kultivasi mereka yang lemah. Bahkan ada beberapa fragmen jiwa tingkat jenderal iblis yang membuatnya semakin mengerikan. Dengan bendera jiwa ini di tanganku, siapa lagi yang bisa menghentikanku selain guru yang telah menyelamatkanku? Tak seorang pun bisa menghentikanku. 100 juta fragmen jiwa bukanlah tujuanku. Tujuanku adalah 1 miliar, 10 miliar. Aku ingin negara iblis ke-10 muncul di tanah roh iblis. Kaisar iblis pertama adalah aku, Hu Pao. Wang Lin menatap Hu Pao dalam diam dan berkata perlahan, "Jadi sepertinya kau ingin membunuhku, dan kebencian hanyalah separuh alasannya. Separuh lainnya adalah untuk membunuh semua orang yang menguasai mantra pemurnian jiwa. Dengan begitu, tidak akan ada orang lain yang bisa menggunakan mantra yang sama denganmu untuk bersaing memperebutkan pecahan jiwa. Benar?" Hu Pao menatap Wang Lin dan tertawa getir. "Kau memang pantas menjadi guruku sebelumnya. Benar, kau memperlakukanku seperti pion, tapi kau mengajariku mantra pemurnian jiwa. Meskipun aku membencimu sebelumnya, itu tidak seberapa. Namun di dalam penjara gelap aku mencapai pencerahan. Apa hakmu menjadi guruku? Apa hak orang lain menyerangku karena mereka tidak menyukaimu? Karena kau kuat. Lalu jika aku menjadi lebih kuat, lalu apa? Itulah sebabnya, saat aku diselamatkan, aku bersumpah akan menjadi kuat. Aku akan menyusulmu lalu membunuhmu." Wang Lin menggelengkan kepalanya pelan sambil menatap Hu Pao dengan saksama dan berkata, "Bisa berkultivasi sampai tahap ini hanya dalam 10 tahun, harus kuakui. Bahkan putri surga yang paling diberkati pun tak dapat menandingimu dalam hal ini. Awalnya aku bingung. Meskipun bakatmu bagus dan bahkan lebih baik daripada Red Butterfly di beberapa titik, mustahil untuk mencapai tingkat ini hanya dalam 10 tahun. Seharusnya mustahil juga bagimu untuk menahan dan mengendalikan begitu banyak fragmen jiwa. Tetapi sekarang aku mengerti alasannya. Kau pasti telah mengembangkan metode yang membakar potensi dan hidupmu. Kau akan segera mencapai puncakmu dalam waktu yang sangat singkat. Puncak ini akan sangat singkat, dan aku khawatir itu tidak akan berlangsung lebih dari sehari." "Diam!" Ekspresi Hu Pao galak saat ia menunjuk ke langit. Sebagian awan hitam tiba-tiba terbelah, berubah menjadi jutaan jiwa. Hu Pao menunjuk Wang Lin dan pecahan-pecahan jiwa itu melesat ke arahnya. Hu Pao tertawa terbahak-bahak. "Akan kutunjukkan seperti apa pecahan 1.000.000 jiwa itu. Kau mungkin belum pernah melihat 1.000.000 jiwa sebelumnya." Shu Liguo jelas mendengar percakapan mereka berdua. Ia menatap Hu Pao dan berpikir, anak ini tidak tahu betapa tingginya langit. Kakek Mushu telah mencoba memberontak berkali-kali dan setiap kali aku gagal. Jika kau benar-benar berhasil, aku akan mengganti nama keluargaku menjadi Hu dan dipanggil Hu Liguo. Memberontak itu hal yang sangat sulit dan butuh banyak perencanaan, apalagi kalau melawan iblis ini. Kok bisa semudah ini? Wang Lin mengangkat kepalanya dan menatap langit dengan tenang. 1.000.000 pecahan jiwa menyerbu ke arahnya. Ini adalah sesuatu yang sudah lama tidak ia lihat. Gumpalan hitam pecahan jiwa ini dengan ekspresi ganas takkan mundur sampai mereka melahapnya habis-habisan. Wang Lin mendesah pelan sambil mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke langit. Lalu sebuah simbol muncul di telapak tangannya. 1.000.000 pecahan jiwa tiba-tiba berhenti dan tak bergerak setelah melihat simbol itu. Pemandangan ini sungguh aneh, bahkan Hu Pao pun terkejut. Mantra pemurnian jiwa tidak digunakan seperti ini. Suara Wang Lin lembut saat ia melambaikan tangan kanannya. Tatapan hormat muncul di mata 1.000.000 pecahan jiwa. Pecahan jiwa itu mengenali Hu Pao sebagai guru mereka, tetapi ketika mereka melihat simbol itu, mereka segera mengerti bahwa orang di hadapan mereka adalah guru sebenarnya. Ini tidak mungkin. Tidak mungkin. Hu Pao tiba-tiba kehilangan koneksi dengan 1.000.000 jiwa di benaknya. Ia terkejut dan menampakkan ekspresi ganas saat berteriak. 100 juta jiwa,
Lahap. Setelah dia mengatakan itu, awan hitam di langit tiba-tiba turun, menciptakan tekanan yang luar biasa, dan 100 juta jiwa berhamburan keluar. Saat itu, seolah-olah satu-satunya yang ada di dunia ini saat ini hanyalah pecahan-pecahan jiwa. Hu Pao menunjukkan ekspresi ganas, seolah-olah dia bisa melihat Wang Lin akan dilahap. Saat 100 juta pecahan jiwa menyerbu, jiwa asal Wang Lin meninggalkan tubuhnya dan menyapu area tersebut. Titik lemah yang ditinggalkan Wang Lin dalam mantra pemurnian jiwa yang diajarkannya digunakan saat ini. Wang Lin memiliki kendali penuh atas semua jiwa yang dimurnikan oleh orang-orang yang mempelajari mantra pemurnian jiwa darinya. 100 juta pecahan jiwa itu terkejut, dan mereka langsung menunjukkan rasa hormat di mata mereka dan mengelilingi Wang Lin. Mereka kembali membentuk awan hitam dan menatap Hu Pao. Pada saat ini, Hu Pao benar-benar tercengang. Tidak ada lagi satu pun pecahan jiwa di dekatnya. Perubahan besar ini, pemandangan aneh ini menyebabkan pikiran Hu Pao menjadi kosong. Mantra pemurnian jiwamu dimanipulasi oleh seseorang agar lebih mudah dikendalikan. Namun, bagaimana mungkin akar mantra pemurnian jiwa bisa diubah begitu mudah tanpa warisan sejati dan pengorbanan puluhan ribu tahun? Wang Lin adalah pewaris mantra pemurnian jiwa. Dan mantra pemurnian jiwa adalah inti dari sekte pemurnian jiwa. Meskipun mantra pemurnian jiwa bukanlah mantra yang mengguncang dunia, mantra itu telah disempurnakan oleh generasi demi generasi murid sekte pemurnian jiwa. Para anggota sekte pemurnian jiwa menghabiskan puluhan ribu tahun dengan tekun mempelajari cara menyempurnakan mantra tersebut. Bagaimana mungkin seseorang dapat merombak mantra tersebut hanya dalam 10 tahun tanpa warisan yang sebenarnya? Dermawan Hu Pao tidak bisa melakukan ini. Mungkin orang di dalam baju zirah itu bisa, tetapi dia tidak akan membuang-buang waktu untuk masalah sekecil itu. Mustahil. Bagaimana ini bisa terjadi? Sang dermawan jelas-jelas memberitahuku bahwa dia sudah memperbaiki kelemahan mantra ini. Kenapa? Ekspresi Hu Pao yang tercengang tiba-tiba berubah menjadi marah. Ia menatap pecahan-pecahan jiwa di sekitar Wang Lin dan berteriak, "Fragmen-fragmen jiwa cepat kembali." Suaranya hampir pecah, tetapi pecahan-pecahan jiwa di sekitar Wang Lin bahkan tidak memandangnya. Mereka semua mengelilingi Wang Lin dengan ekspresi hormat di wajah mereka. "Pecahan jiwa cepat kembali." Hu Pao meraung seperti orang gila, tetapi pecahan jiwa masih mengelilingi Wang Lin. Hati Hu Pao dipenuhi amarah, tubuhnya gemetar, dan ia batuk seteguk darah. Ia menghabiskan berhari-hari dan bermalam-malam tak terhitung jumlahnya selama 10 tahun terakhir memurnikan jiwa. Keberaniannya terus berkembang hingga ia telah memurnikan 100 juta jiwa. Saat itu ia percaya bahwa ia memiliki kekuatan yang dapat menembus langit. Ia telah menjadi kuat dan mampu membunuh Wang Lin untuk menggantikan Wang Lin. Namun, saat ini, ketika ia berhadapan dengan Wang Lin, semua itu lenyap. Lebih dari 10 tahun kerja kerasnya diserahkan begitu saja kepada Wang Lin. Api amarah berkobar di hatinya, begitu terang hingga hampir membuatnya pingsan. "Wang Lin, aku akan membunuhmu." Urat-urat di wajah Hu Pao melotot dan ia menjadi gila. Dirinya yang sekarang bahkan tampak lebih gila daripada Wang Lin saat ia berada di bawah pengaruh buah kenaikan surgawi. Karena dia punya harapan, saat harapannya hancur, dia malah makin kecewa dan gila. Wang Lin menunjukkan ekspresi yang rumit. Ia melambaikan tangan kanannya dan mendesah. "Kau memberontak karena aku. Sebelum kau mati, aku akan membiarkanmu melihat mantra sejati menggunakan bendera jiwa." Bendera jiwa 1 miliar jiwa berkibar dari tas penyimpanan Wang Lin. 100 juta fragmen jiwa di sekitarnya tiba-tiba bergetar, lalu dengan cepat menyatu menjadi satu jiwa. Jiwa ini sangat jernih saat melayangkan pukulan ke Hu Pao. Ketika pukulan itu mendarat, tubuh Hu Pao bergetar dan hancur berkeping-keping bersama jiwanya. Wang Lin menghela napas, sambil mengibarkan bendera jiwa 1 miliar jiwa, dan 100 juta pecahan jiwa berterbangan ke dalamnya. Ada sedikit perjuangan dalam kejernihan matanya. Ia menatap ke kejauhan dan melihat sebuah menara hitam di kejauhan. Di bawah menara berdiri seorang lelaki tua mengenakan baju besi hitam dan juga menatap Wang Lin. Tatapan Wang Lin beralih dari lelaki tua itu ke menara. Ia bisa merasakan energi iblis yang kuat memancar dari menara hitam itu. Ini adalah energi iblis sejati.
Ada perbedaan yang jelas antara energi iblis ini dan energi iblis yang dihasilkan dari kultivasi seorang kultivator. Setelah Wang Lin sadar kembali, pupil matanya mengecil. Energi iblis ini sangat kuat, luar biasa kuatnya. Orang di dalam menara itu pastilah seorang ahli yang tak tertandingi. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Jiwa asal dan tubuhnya belum sepenuhnya menyatu. Masih butuh waktu setengah bulan bagi jiwa asal dan tubuhnya untuk menyatu. Dan baru setelah itu kultivasi ascendant tahap awal miliknya akan stabil. Buah kenaikan surgawi terlalu tirani. Meskipun membuatku mampu menahan serangannya, buah itu juga membuatku memasuki kondisi kegilaan yang belum pernah kualami sebelumnya. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menatap ke kejauhan. Pria tua berbaju zirah hitam di bawah menara melangkah, menyebabkan bumi bergetar dan getarannya menjalar ke kaki Wang Lin. Ascendant tahap akhir. Kultivasi orang ini? Tidak, tunggu. Kultivasi orang ini sebenarnya tidak setinggi ini, melainkan armor di tubuhnya. Kejernihan di matanya kembali berjuang. Efek buah Celestial Ascension menyerang pikirannya dengan ganas, mencoba membuatnya kembali gila. Tatapan Wang Lin menjadi dingin, dan ia mendengus dingin untuk meredam efek buah itu. Kemudian, ia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Terdengar gemuruh keras, dan sebuah sungai besar muncul di langit. Tak lama kemudian, ia menunjuk titik di antara alisnya dengan tangan kirinya. Seberkas cahaya keemasan memancar dari dahinya dan masuk ke tangan kirinya. Energi pedang Ling Tianhao pun muncul. Mata lelaki tua berbaju besi hitam itu berbinar.